Kali ini saya akan bahas perihal bagaimana mengenali ciri-ciri dari penipu yang pura-pura mencintai. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang hukum dan juga psikologi. Ciri-ciri penipu yang pura-pura mencintai itu apa sih? Yakni Anda perlu menyadari kalau tiba-tiba ada perkembangan hubungan yang cepat. Mereka akan berusaha membangun hubungan yang intens dengan cepat. Mungkin dengan menyatakan, "Wah, saya cinta kamu banget," atau janji manis untuk menuju ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan, tapi cepat banget waktunya. Kemudian cerita yang terlalu sempurna, mungkin memiliki cerita yang dramatis atau menyentuh hati yang dirancang untuk membangkitkan empati dan kepercayaan dari Anda. Kemudian terjadinya meminta bantuan finansial. Mulai, "Ini saya mau beli barang, tapi boleh ditransfer dulu ya." Kemudian atau, "Saya pakai dulu deh uangnya, karena nanti uangnya baru, saya kembalikan." Atau kesulitan keuangan, atau masalah keluarga, atau bahkan mengajak untuk investasi. Kemudian mereka biasanya menghindari untuk adanya pertemuan tatap muka dengan berbagai alasan. Saya jauh banget, masih perlu waktu untuk ngurus surat-surat, kemudian sibuk, dan alasan lainnya. Perilakunya kalau diamati biasanya tidak konsisten. Jadi kadang-kadang menunjukkan rasa sayang, rasa mencintai yang berlebihan, namun tidak ada gitu bukti yang nyata ya. Cara menuntutnya gimana sih kalau terjadi hal ini? Pastinya harus ada bukti. Jadi kumpulkan bukti, semua bukti dari channel apapun. Bisa teks, email, tangkapan layar. Laporkan ke polisi dengan bukti tersebut, ajukan gugatan ya untuk mendapatkan ganti rugi. Gugatannya apa? Pastinya gugatan perdata. Pasalnya dalam undang-undang ada pasal 378 di KUHP, penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Itu bunyinya. Undang-undang ITE bila penipuan tersebut melalui media elektronik. Ada beberapa pandangan yang ingin saya sampaikan, pandangan hukum dan psikologi. Kalau dari pandangan hukum, penipuan yang dilakukan dengan modus pura-pura mencintai merupakan pelanggaran hukum dan dapat dijerat dengan pasal penipuan dan atau Undang-Undang ITE. Kalau dari pandangan psikologi, ini penipu ini memanfaatkan kelemahan psikologis korban seperti rasa kesepian, ingin segera mendapatkan pasangan yang sempurna atau yang benar-benar mencintai, atau memanfaatkan kelemahannya itu adalah kepercayaan yang berlebihan. Mereka menggunakan teknik manipulasi dan persuasi untuk meyakinkan korban. Jadi penting untuk diingat, waspadai kalau ada orang yang terlalu cepat mencintai atau menyatakan cinta dan meminta bantuan finansial. Jangan mudah percaya pada cerita yang sepertinya sempurna. Selalu verifikasi informasi yang diberikan oleh orang yang baru Anda kenal. Konsultasikan ke ahli hukum jika merasa menjadi korban penipuan. Cara melindungi diri dari penipuan modus cinta ini bagaimana? Tadi waspadai ya tanda-tandanya, kemudian lakukan langkah-langkah pencegahan. Periksa profilnya dulu, benar nggak sih profilnya ini? Cek semua channel yang Anda ketahui. Betulkah data-data tersebut? Lakukan verifikasi, misalnya tahu nih tempat kerjanya di mana. Mungkin bisa cek, betul nggak sih di sana? Yang pasti jangan mudah percaya. Kemudian, hindari berbagi informasi pribadi seperti alamat rumah, rekening Anda, nomornya, dan informasi sensitif lainnya.
Tetaplah berpikir rasional. Jika Anda merasa bahwa sepertinya ini nggak masuk akal, logis gitu ya, Anda juga harus merasakan itu. Jadi jangan karena wah kayaknya bener nih, jadi rasa yang lebih ditonjolkan. Jadi kita harus juga berpikir rasional atau logis ya. Jangan ditutupi karena tadi intuisi atau rasa senang, rasa bahagia gitu ya. Sehingga Anda juga bisa lebih berhati-hati atau ini menjadi tindakan preventif. Jadi perlu diperhatikan tanda-tanda tersebut. Bahkan bila akhirnya Anda merasa bahwa ini sepertinya tidak benar, orangnya sepertinya terjadi tindakan manipulasi, jangan segan-segan juga untuk memblokir akunnya dan laporkan akun tersebut. Ingat, cinta sejati tidak dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Berhati-hatilah dan lindungi diri Anda dari penipuan dengan modus cinta. Demikian penjelasan dari saya.